Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum Mimin melanjutkan ceritanya, jangan lupa klik like, komen dan subscribe, supaya Mimin semangat uploadnya. Oke, melanjutkan cerita sebelumnya. Di mana, ketika menghilangnya guntur petir, dan hujan juga perlahan menghilang, berhasil, Xiaoyan keras 3 tumpukan cairan dalam kuali obat yang sudah menyatu. Dan ketika Xiaoyan meramunya, pil merah tua perlahan-lahan terbentuk dari kuali obat. Pil halus berwarna merah tua setelah beberapa detik hening, tiba-tiba terbang ke langit yang penuh dengan tekanan, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya biasa, dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa. Anda harus tahu bahwa pil 8 biasa sudah memiliki tingkat kemanusiaan tertentu, dan pil 9 jarum sudah memiliki spiritualitas yang sesuai. Adapun pil kekaisaran ini, telah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi ketika dia terbentuk, dia ingin melawan kendali Xiaoyan agar dapat terus hidup di dunia ini. Melihat perlawanan pil merah gelap di kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tahu, guntur pil 9 warna dan hujan pil semuanya berhasil dilewati. Bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Xiaoyan segera duduk dengan bersila dan mata tertutup, karena Xiaoyan juga tahu bahwa dia menginginkan kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini. Hanya dengan kekuatan jiwa yang dapat mengendalikan dan mengalahkan dia, hanya sedikit orang yang tahu bahwa, jika pil itu melampaui kaisar pil, ia memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saatnya, hanya setelah emosi pil itu dapat tenang dan menjadi pil kaisar yang sebenarnya. Yang disebut penumpang jiwa adalah pertarungan jiwa. Umumnya kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kaisar sangatlah kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap alkemis. Namun ketika bertemu Xiaoyan, pil kaisar ini jelas kesulitan melawan sosok Xiaoyan. Xiaoyan adalah jiwa kaisar apalagi dia telah mengembangkan jiwanya. Pil merah gelap melayang di atas kuali obat, dan kekuatan jiwa yang terlihat dengan mata telanjang terus-menerus memancar dari pinggiran pil. Pil itu terus berputar dan berjalan, menyeruput ke arah Xiaoyan, sepertinya dia mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah Doudi bintang 3, dan sebagian besar kekuatan jiwa alkemis kuat, tetapi keterampilan kultivasi jiwa sangat sedikit, sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan sang alkemis. Pelatihan jiwa juga untuk memperkuat kendali alkemis terhadap kekuatan jiwa, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk meluncurkan serangan tak terduga. Xiaoyan juga mengerahkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari tubuhnya untuk melawan pil kaisar. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah kelopak mata semua orang. Naga itu melihat ke langit dan berteriak pada ular piton besar. Di tempat penonton berada, aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa kaisar pilnya tidak bisa diremehkan. Jika tidak berhasil aku akan membantunya. Bagaimanapun anak ini sudah sangat baik pada langkah ini, dan aku harus berterima kasih kepada anak ini di masa depan, ujar Baisu menyaksikan usaha Xiao yang terus-menerus menemui jalan buntu. Di tempat Xiaoyan berada, naga jiwa Xiaoyan terus-menerus digigit oleh ular piton pil, dan naga energi memiliki beberapa bekas lubang gigitan, seolah-olah dapat dihancurkan kapan saja, ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Inti dari kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi ini bukan hanya esensi dari kekuatan jiwa, tetapi juga kekuatan jiwa setelah esensi digunakan untuk menyerang. Jika naga energi menerima kerusakan besar, maka kerusakannya juga akan berdampak besar ke tubuh Xiaoyan. Inilah alasan mengapa Presiden Baisu khawatir, jika Anda menginginkan Xiaoyan untuk bergabung ke asosiasi alkemis Anda harus menyelamatkannya. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis, ujar saudara Baisu mengingatkan. Pertempuran di langit masih berlangsung, semakin banyak energi yang dikeluarkan. Ular piton mengejar naga itu dengan ganas dan naga itu hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat, tetapi orang-orang mata yang tajam dapat melihat perbedaannya. Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Pada awalnya wanita berambut perak Yueru mengerutkan kening saat dia melihat naga yang mundur di langit jatuh terpental. Dia juga khawatir Xiaoyan akan terpukul keras oleh kehancurannya, tetapi dalam sekejap, matanya melihat bahwa Xiaoyan yang telah menutup matanya tampak bergumam pada dirinya sendiri. Dan sesuatu tampaknya berubah dengan tenang di mulut naga dan dia segera mengerti. Kembali ke tempat pertarungan Xiaoyan, sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Duduk dengan mata tertutup Xiaoyan membuka matanya dan berteriak sudah berakhir.
naga energi yang sudah transparan, dan hampir menghilang. Tiba-tiba memuntahkan energi mengerikan dari mulutnya, dan langsung menuju ular piton. Piton yang diubah oleh pil merah gelap juga tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dan buru-buru melarikan diri. Tetapi setelah Xiaoyan menahannya begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini? Dia dengan cepat menyerang piton pil yang ingin melarikan diri. Itu adalah 3 keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, Palem Huang Quan Skyward, dan Huang Quan Heavenly Urat yang awalnya diperoleh dari Huang Kondimen Sage. Sejak Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Do, bahkan kekuatan keterampilan tempur tingkat surga ini tidak dapat diremehkan, terutama Huang Quan Tianhu yang menyerang dengan jiwa, memiliki efek ajaib setiap kali Xiaoyan menggunakannya. Bagaimana bisa ular piton yang melarikan diri, berpikir bahwa Xiaoyan masih memiliki metode serangan jiwa yang begitu kuat, jiwanya berhenti untuk sementara waktu, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Segera setelah kemarahan jurus Huang Quan Tianhu menghentikan piton untuk sesaat, energi menakutkan di mulut naga mencapai piton pil, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Serangkaian suara datang dari piton. Piton raksasa yang agung langsung hancur dan pil kaisar di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil kaisar telah dikalahkan, setelahnya Xiaoyan menuju Baisu. Patriark pil kelas kaisar ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Ujar Xiaoyan memegang pil yang baru saja dikeluarkan dari botol giok dan sambil memberikan pil itu ke Patriark Baisu. King Yuan yang diam-diam, menyaksikan Xiaoyan memurnikan pil sebelumnya, dan melihat Xiaoyan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiaoyan. Sedikit energi pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiaoyan merasakan itu, energi bertarung ini benar-benar bisa membuatnya energi bertarung yang akan habis di tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya menjadi nyaman, luar biasa dan sangat luar biasa. Metode pemurnian obat teman kecil Xiaoyan benar-benar menakjubkan, ujar Baisu. Saya menyatakan bahwa Xiaoyan alkemis kekaisaran tingkat pertama telah lulus penilaian, gumam Baisu, berkata kepada para murid dan kepala asosiasi secara umum. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua termuda dari asosiasi alkemis kami, ujar Baisu kembali. Ada desas-desus bahwa para penatua asosiasi alkemis, setidaknya tiap 2 atau lebih tinggi, atau kekuatan Doudi bintang 5, atau lebih tinggi, namun dari sudut pandang teknik pemurnian Xiaoyan kali ini dia layak untuk menyandang jabatan penatua, ujar orang-orang yang ada di sana. Maaf, Patriark Baisu, aku akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua dari asosiasi alkemis, jawab Xiaoyan memandang semua orang dengan malu. Apa katamu? Bairuo sangat marah saat mendengarnya, saya hanya terbiasa dengan alam bebas dan saya tidak terbiasa dengan pengekangan semacam ini, jadi saya akan mengecewakan Anda wakil patriark, jawab Xiaoyan. Memandang Bairuo meminta maaf, Baisu buru-buru berkata-kata, teman kecil Xiaoyan dengarkan aku. Kamu dapat yakin bahwa panatua dari asosiasi alkemis Kinceng kami hanya dapat menjadi tempat singgah sementara untukmu, dan Anda tidak perlu tinggal di asosiasi. Selain itu, dimanapun asosiasi panatua berada ada identitas dan status dan sangat nyaman bagi Anda untuk membeli beberapa ramuan obat, ujar Baisu menjelaskan. Baisu tidak mau melepaskan Xiaoyan, melihat Xiaoyan membuat pencapaian ini, di usia muda, tidak menutup kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Teman kecil Xiaoyan, bagaimana menurutmu, ujar Baisu kembali? Iya, aku akan bergabung, tetapi aku hanya bisa mengatakan bahwa itu hanya sebuah nama, jawab Xiaoyan. Dia juga tahu bahwa bergabung dengan para ketua asosiasi alkemis memang dapat memberinya banyak bantuan, tetapi Xiaoyan memang tidak cocok untuk menjadi penatua. Setelah Xiaoyan setuju untuk menjadi penatua asosiasi alkemis, Baisu memerintahkan Bairuo untuk mengantar Xiaoyan beristirahat. Ikut denganku, Bairuo tidak berani membantah, dan segera membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke ruang tunggu. Kamu masuk sebentar dan istirahat, ketua akan datang, panggil saja aku jika kamu perlu. Bairuo membawa Xiaoyan dan yang lainnya berjalan ke ruangan yang tampaknya halus. Tak lama setelahnya, hai kamu Xiaoyan kan, namaku Yueru, aku senang bertemu denganmu. Setelah melihat Yueru, Xiaoyan memandang King Yuan dan dengan cepat membawanya masuk. King Yuan, apakah kita pergi ke tempat yang salah? Xiaoyan memandang King Yuan di belakangnya dengan bingung, apa masalahnya? Sayangnya King Yuan juga bingung. Tunggu, kamu tidak salah, Yueru buru-buru berkata, karena Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya akan pergi. Yueru awalnya mengira ini akan menjadi cara yang baik untuk menyapa Xiaoyan, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena Xiaoyan mengabaikannya. Nona Yueru,
Apa yang kamu inginkan, jawab Xiaoyan sambil memandang wanita bernama Yueru di depannya. Ini adalah ruang tunggu internal asosiasi alkemis, mereka yang bisa masuk ke sini adalah orang yang telah mendapatkan izin. Aku hanya melihat penilaian alkemismu dan aku tahu dari Patriark bahwa kamu memiliki tujuan lain untuk datang ke sini kali ini. Karena untuk menemukan inti sihir tipe naga kekaisaran, ujar Yueru mengatakannya secara langsung. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat lulus ujian alkemis Kaisar Pil dan mencari harta yang aneh merupakan orang biasa, ujar Yueru. Aku membutuhkan api yang ada padamu, dengan kata lain roh api yang ada padamu. Untuk melakukan sesuatu, tentu saja yang ini hanya urusan keluargaku, bukan untuk memintamu membunuh dan membakar keluarga Yue kami. Nanti kami akan memberimu hadiah yang memuaskan dan meskipun kami tidak memiliki inti sihir seperti naga yang kamu butuhkan, tetapi kami memiliki informasi yang akurat, ujar Yueru. Xiaoyan juga memikirkannya dengan serius. Naga selalu menjadi makhluk yang tinggi sedangkan gadis di depanku memiliki berita tentang monster naga. Kemungkinan latar belakangnya bukan orang biasa, meskipun pembunuh keluargamu telah dibunuh oleh Xiaoyan. Xiaoyan masih harus memperbaiki pilgu Bente Yuan untuk keperluan Qin Yuan. Seperti apa yang dikatakan oleh guru barunya Nagamas dan cari tahu rahasia apa yang ada pada King Yuan, saya tidak akan melepaskan kesempatan baik ini, gumam Xiaoyan dalam hati. Bagaimana menurutmu? Yueru sedikit cemas melihat Xiaoyan di depannya yang lama tidak merespon tawarannya. Xiaoyan memandang Yueru, Kaisar Pertarungan Bintang 3, seru Xiaoyan. Meskipun Doudi Bintang 3 tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada dirinya sendiri, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Doudi yang kuat. Sehingga dia bisa duduk di sini bukan karena pengaruh keluarga, tetapi karena kekuatannya Doudi Bintang 3. Apa yang ingin kamu lakukan? Kekuatan jiwa Xiaoyan melindungi King Yuan dan berteriak pada Yueru, sudah-sudah, kalian berdua tidak perlu berkelahi di sini, mari kita bicarakan ini dengan damai, teriak Baisu bergegas melerai suasana yang terlihat mencekam. Karena dia tahu bahwa Yueru dan Xiaoyan sama-sama sangat kuat, akan sangat berbahaya kalau mereka bertarung di asosiasi alkemis. Pertama, redam amarah kalian masing-masing. Yueru, bersikaplah dengan baik, sepertinya kamu tidak punya banyak waktu, ujar Baisu. Yueru mendengus dan kemudian tenang. Ini adalah hadiah evaluasimu, dan ini adalah jubah yang dibuat khusus oleh asosiasi alkemis kita. Ini dapat menyembunyikan nafas jiwa saat dikenakan dan Kaisar Petarung Bintang 3 umum mungkin tidak dapat menemukannya, ujar Baisu. Menyerahkan barang-barang itu kepada Xiaoyan. Dan Yueru di samping tampaknya sedikit marah, tetapi setelah menyaksikan adegan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang alkemis kelas kaisar tingkat pertama, dan perilakunya memang terlalu berlebihan. Maaf, saya tidak bisa menahan emosi barusan ketika saya berpikir bahwa ayahku kehabisan waktu, dan aku akhirnya menemukan seseorang dengan roh api. Saya berencana untuk berkomunikasi dengan baik, tapi saya bingung ketika saudara Xiaoyan bersikap acuh tak acuh, ujar Yueru. Kalau itu masalahnya baiklah, ujar Xiaoyan, saya berjanji, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil, dan saya hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik, gumam Xiaoyan. Menegaskan apakah kamu setuju, Yueru? Jelas tidak menyangka Xiaoyan setuju dengan permintaannya. Ya, jawab Xiaoyan. Ayah dilukai oleh monster karena berburu monster, menyebabkan penyakit gelap. Aku tahu dari beberapa kabar bahwa hanya peri api yang bisa menyelamatkannya, ujar Yueru juga. Mengatakan ini bukan rahasia sejak awal, ayah saya sangat menyayangi saya sebelumnya, tetapi sekarang hidup ayah saya dipertaruhkan. Untungnya saya bertemu dengan seorang pria dengan roh api dan saya tidak bisa melepaskannya. Saya mengatakan ini untuk menghilangkan kekhawatiran saudara Xiaoyan, ujar Yueru. King Yuan jelas tergerak oleh cerita Yueru, dan mampu melakukan ini untuk ayahnya. Sudah cukup untuk melihat bahwa Yueru adalah anak yang berbakti, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Apakah saya mampu menyembuhkannya? Kita tidak akan tahu sampai kita tiba di sana, ujar Xiaoyan juga, berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berani menjanjikan sesuatu untuk hal semacam ini. Siapa yang tahu seperti apa situasi ayahnya? Sebelum pergi Xiaoyan berkata, Patriark, bisakah kamu membantuku mencarikan inti sihir naga kelas kaisar, ujar Xiaoyan, jelas tidak menyerah dan kemudian bertanya pada Patriark Su. Inti ajaib dari pil kaisar tidak lagi dapat dibedakan. Saya belum pernah melihatnya muncul akhir-akhir ini, tetapi saya akan membantu Anda menemukannya, jawab Baisu. Baiklah, jika begitu ayo kita pergi. Yueru akan memimpin jalan. Xiaoyan juga tidak suka menunda-nunda waktu. Mereka pergi dengan begitu cepat, namun Yueru masih sedikit khawatir sekarang, tapi dia merasa sedikit lebih baik ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan ayahnya.
Xiaoyan memecah kesunyian, saya baru lulus penilaian alkemis dan saya tidak ada inti ajaib dalam bahan obat untuk memperbaiki pil dalam waktu singkat. Selain itu Anda juga mengatakan bahwa ayahmu kehabisan waktu, jadi saya hanya bisa pergi untuk melihatnya dulu, ujar Xiaoyan menjelaskan. Iya, saya sangat yakin bahwa Anda dapat menyelesaikannya, jawab Yueru. Yang tak kalah penting bahwa Anda harus tahu, kalau ada 3 kekuatan utama di Qincheng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue, dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga netralitas, 2 lainnya memiliki hubungan yang harmonis dan berkembang bersama di Qincheng. Ada beberapa gesekan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bertiga berjalan di kota yang ramai ini. Ujar Yueru menjelaskan, Xiaoyan mengangguk dan King Yuan berjalan di jalan dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti bayi yang penasaran, sedangkan Yueru terlihat bersemangat setelah menemukan Xiaoyan, karena roh api yang dimiliki Xiaoyan seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Setelah begitu banyak pencarian, dia akhirnya menemukannya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dan berjalan lurus mengikuti mereka dengan waspada.